방에 끝이고. 나 몰라서. Pembulian penindasan merupakan hal keji dan juga kejam sekali, sebab pembulian bisa memberikan efek menyedihkan bagi si korbannya, yang dimana si korban akan mengalami luka mendalam dan mentalnya akan hancur. Terlebih lagi si korban pasti akan memfokuskan dan menghabiskan hidupnya untuk balas dendam, mengerikan bagi si pembuli yang selalu menindasnya selama ini. Dan sama persis dialami oleh si pria yang akan saya bawakan di film kali ini, cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Seperti biasa ketemu lagi dengan gua Mamang Jarot di channel Refocus, channel yang selalu membawakan tentang penjara, gangster, sekolah, dan balas dendam, yang pastinya akan memicu adrenalin kalian. Jadi di film kali ini mengisahkan tentang seorang siswa culun yang mengalami pembulian dan penindasan kejam dari siswa berandal sekelasnya, yang mana si siswa ini selalu dihajar, ditendang, dipalak, ditonjok, dadana, diledot, dan kekerasan lainnya. Dan parahnya lagi si siswa culun sering digelutkan dengan murid culun lainnya yang dijadikan ajang taruhan bagi para murid berandal. Sangat kejam sekali kan? Tentu kita yang menontonnya pun agak sedikit greget dan ingin menyeleding si pembuli ini. Hingga suatu ketika si siswa culun ini pun mulai merasa capek dengan penindasan ini, dan ia pun mulai berlatih ilmu bela diri agar bisa membalaskan semua rasa sedih dan ketertindasan yang dialaminya. Wow, bakal seseru apakah film ini? Oke, seperti biasa siapkan dulu di kopanya, dan inilah film Strong Underdogs. Check it out. Di sebuah sekolah SMA, film dibuka dengan diperkenalkannya dengan dua orang murid berandalan bernama Jae-song, ini si koplak bebenguknya, sedangkan rekannya yang bernama Seong-hon. Setiap harinya mereka berdua selalu melakukan pembulian terhadap siswa-siswa yang lemah. Tololnya dari banyak siswa yang dibuli, tidak ada satupun murid yang berani melawan atau menghentikan Jae-song, yang tentunya membuat Jae-song dan rekannya jadi tambah ngalunjak dan lebih keras lagi dalam membuli mereka. Saat itu mereka berdua sedang menyuruh dua siswa culun bernama Jungwo dan Jongduk untuk membelikannya minum di kantin. Sambil menunggu Jungwo datang, si koplak Jae-song ini mengajak Seong-hun untuk bertaruh duit siapa dari mereka yang akan lebih dulu sampai ke sana. Hingga tidak lama dari itu datanglah Jungwo yang lebih cepat sampai ke kelas, sehingga Jae-song lah yang memenangkan taruhan ini. Sehingga imbasnya Seong-hun pun marah dan bahkan langsung menghajar Jongduk karena telah kalah cepat oleh Jungwo yang membuatnya kalah dalam taruhan. Sepulang sekolah, Jungwo pun curhat dan saling adu nasib dengan Jongduk kalau dia mulai merasa capek dengan kesehariannya yang selalu dibully dan ditindas oleh si Bagong Jae-song. Namun ia tidak berani melawannya sebab dirinya yang tidak jago baku hantam. Mendengar hal itu, Jongduk pun hanya terdiam, tidak bisa memberikan saran apapun, dikarenakan dirinya juga yang sama-sama korban bullying dari si Jae-song. Sambil berjalan, Jongduk pun membuka HP-nya untuk menonton sebuah pertandingan UFC, yang dimana saat menontonnya ia pun langsung terinspirasi untuk menjadi kuat dan jago baku hantam agar bisa melawan Jangsong si pembuli. 너는 봤냐? UFC. 봐봐. 오, 개쩌네. Sesampainya di rumah, Jungwo pun sedang melamun dan dihantui rasa ketakutan saat teringat dengan Jae-song yang selalu membulinya. Di keesokan harinya di sekolah, Jae-song dan Kang Buli beserta kelompok berandalannya sedang mengumpulkan para siswa-siswa culun. Dan tujuan ia mengumpulkan mereka karena ingin diadu-adukan alias digarlutkan. Namun agar lebih greget, Jae-song akan ngagelutkan mereka nanti di sebuah ajang turnamen yang akan dibuat olehnya. Yang nantinya turnamen baku hantam ini akan ia jadikan sebagai ajang judai juga agar bisa mendapatkan uang. Parah sekali cuy. 니들 중에 누가 좀 치냐? 새끼들 토너먼트에다가 딱 배팅을 하는 거야. 너 말해봐. 안 하면 안 돼. Rencananya turnamen gelut ini akan dimulai sehabis pekan ini. Mendengar hal itu, para murid culun ini hanya bisa terdiam bak seperti anjing pengecut yang nurut pada tuannya saja. Meski begitu, mereka semua sebenarnya ingin menolaknya. Namun apalah daya, mereka hanyalah seorang pengecut saja yang tidak memiliki mental keberanian sama sekali untuk melawan si Bagong Jae-song ini. 한다로 게임 스타트.
저 필드에 토너먼트 Sesaat jam istirahat, Jongwoo pun tidak sengaja melihat seorang murid wanita bernama Min Ah yang sedang dipalak oleh kakak kelasnya. Terlihat Min Ah dengan wajah ketakutan memberikan uang bekalnya kepada mereka berdua karena ia tidak berani melawannya. Yang mana mereka berdua merupakan temannya Jae-sung dan bagian dari kelompok murid berandal di sekolah ini. Kasihannya, Min Ah ini adalah seorang murid pindahan dari sekolah sebelah. Dan alasan ia pindah karena ia telah menjadi korban bullying di sekolah sebelumnya. Namun naasnya ia pun malah harus menjadi korban bullying lagi di sekolah barunya yang ini. Sedangkan Jongwoo yang melihatnya pun hanya bisa terdiam juga dengan alasan yang sama, yaitu tidak memiliki keberanian untuk melawan mereka. 쟤 누구냐? 우리도 짱하고. 저 이반 전학원에? Ketika sedang di rumah, Jongwoo pun seperti biasa melamun lagi untuk meratapi nasibnya yang pedih akibat dibully. Dalam ratapannya itu, ia pun mulai berpikir untuk berani melawan si Jae-sung agar tidak menderita. Bahkan ia juga mulai ada niatan untuk belajar bela diri. Namun sayangnya Jongwoo tidak memiliki basic sedikit pun dalam ilmu pergelutan. Dan ia pun sangat kebingungan untuk belajar ilmu bela diri dari mana. Di tengah kebingungannya itu, ia pun tidak sengaja teringat dengan Jongduk yang pernah memperlihatkan video tentang seorang petarung UFC. Mengingat hal itu, ia pun mengambil sebuah guling untuk goleprakan dengan guling itu, seolah membayangkan sedang bergulat seperti petarung UFC yang ada di video. Namun karena ia tidak memiliki basic apapun, membuat adiknya termasuk kita malah melihat Jongwoo kokoleparan dan gegaduhan saat seperti Nugelo. 아니, 가만 보면 손가락이 있는 게 왜 걔들한테 Keesokan harinya saat di sekolah, Jongwoo pun kembali dihampiri oleh Jae-sung si Kang Bully yang memintanya agar bisa menang dalam turnamen baku hantam nanti. Dikarenakan dirinya yang telah bertaruh uang banyak dengan memegang Jongwoo sebagai jagoannya. Lalu Jae-sung pun berjanji akan membebaskan Jongwoo dan tidak akan membulinya lagi jika berhasil memenangkan baku hantam ini. Tapi sebaliknya jika kalah maka Jongwoo akan menerima akibatnya, yaitu pembulian yang lebih kejam lagi. Setelah mengatakan itu, Jae-sung pun mengajak Jongwoo untuk bertemu di taman saat malam nanti. Seperti biasa, Jongwoo yang takut pun saja dan akan menuruti keinginannya si koplak. Dan sikatnya malam pun poek, Jongwoo pun pergi ke taman untuk menemui Jae-sung yang telah menunggunya. Hingga saat di taman, ia pun sangat terkejut karena tujuan Jae-sung mengajaknya bertemu lantaran ingin mengadukan dirinya untuk duel dengan sahabatnya sendiri, yaitu Jongduk. Rupanya Song Hon telah memegang Jongduk untuk jadi jagoannya di turnamen gelut nanti. 보라고 새끼야. 또 보라고 씨발. 이제부터 실전이다. Dengan penuh ketakutan, Jongwoo dan Jongduk pun mulai bersiap untuk baku hantam. Dan saat baku hantam dimulai, Jongwoo pun malah kabur dari sana. Bukan karena takut, melainkan dirinya yang tidak tega jika harus menghajar sahabatnya sendiri. Dan akibatnya ia pun dihajar oleh Jae-sung di sekolah karena dianggap penakut tidak berani melawan Jongduk si culun. Lalu Jae-sung pun memperingatkan Jongwoo untuk jangan pernah melakukan hal memalukan seperti malam tadi jika tidak ingin dibogem lagi olehnya. 지는 순간 나한테 죽는다. Namun siapa duga penghajaran tadi telah benar-benar membuat Jongwoo sangat muak dengan Jae-sung yang sudah keterlaluan sekali membulinya. Dan hal itu pun telah memberikan dorongan kuat bagi dirinya untuk mulai berani melawan Jae-sung. Dalam hatinya ia berkata akan belajar bersungguh-sungguh ilmu bela diri agar bisa melawan Jae-sung si Bagong Edan ini. Ketika sampai di rumahnya, Jongwoo pun dihampiri oleh sang ayah yang ingin memberitahukan kalau pamannya telah berkunjung barusan ke rumah mereka. Mendengar hal itu, Jongwoo pun tidak sengaja teringat kalau pamannya itu memiliki tempat pelatihan silat. Menyadari hal itu, ia pun langsung pergi menemui pamannya untuk mengajarkannya ilmu gelut. Di hari itu, Jongwoo pun mulai berlatih push up dan squat jump untuk memperkuat basic ototnya. Lalu ia juga dilatih dan dibimbing oleh asisten pamannya yang bernama Hyung. 뻗어봐. 그럼 반대로 피하고 옆구리 치고 그다음 어디에요? Dan singkatnya akhir pekan pun telah berlalu, yang artinya turnamen baku hantam antar murid culun pun akan dimulai.
Lalu Jae-sung si Kang Bully menyuruh para murid culun termasuk geng berandalnya untuk berkumpul di atap sekolah, dikarenakan turnamen yang akan segera dimulai. Dan terlihat di sana sudah ada Jongwoo yang berada di tengah bersiap untuk melawan si gendut. Setelah cukup lama, papelong-pelong Jongwoo pun dan si gendut mulai melancarkan pukulannya masing-masing. Pertanda duel mereka telah dimulai. Ora. Terlihat di awal duel Jongwoo yang sedikit kewalahan melawan si gendut yang memiliki otot pukulan yang cukup kuat. Sedangkan para murid yang menontonnya langsung bersorak kencang untuk menyemangati si gendut yang kebanyakan didukung oleh mereka. Hingga saat di tengah pertarungan, Jongwoo pun melancarkan pukulan keras kepada lawannya. Yang tak disangka lawannya pun langsung tumbang dan tidak mampu berdiri lagi. Pada akhirnya Jongwoo pun berhasil memenangkan duel ini. Saat akan masuk ke kelas, Jongwoo pun dihampiri oleh si gendut yang merasa kagum dengan pukulannya tadi yang membuat dirinya kalah. Lalu si gendut pun menyemangati Jongwoo agar bisa memenangkan duel di pertandingan selanjutnya. Mendengar hal itu, Jongwoo pun hanya tersenyum tipis saja. Sepulang sekolah, Jongwoo pun memperban bagian tangannya yang terluka usai berkelahi tadi di sekolah. Tidak lama kemudian adiknya ujug-ujug masuk ke kamar dan tidak sengaja melihat tangan kakaknya yang terluka, yang membuat si adik langsung suujon dan menyangka kalau Jongwoo telah tawuran. Melihat hal itu, si adik akan mencepukan kepada ibunya. Namun Jongwoo menyuruh adiknya untuk diam dan jangan ikut campur urusannya. Keesokan harinya pertarungan selanjutnya dimulai lagi, yang kini diadakan di bawah jembatan karena takut ketahuan oleh guru. Seperti biasa, para murid Belanda pun mengerumuni mereka untuk menonton sekaligus taruhan dalam pertandingan ini. Dan kali ini pertarungan antara Jongduk melawan si Cungkring yang sama-sama murid culun juga. Akan tetapi sebagian dari mereka kebanyakan bertaruh untuk memegang si Cungkring, sebab Jongduk yang dianggap sangat cupu sekali oleh mereka yang tidak bisa melakukan baku hantam. Lalu Jongduk dan si Cungkring pun langsung saling menyerang, yang pertanda duel pun dimulai. Siapa duga Jongduk yang dianggap sangat cupu malah berhasil memenangkan duel kedua ini. Tentu Jae-sung beserta anak buahnya pun langsung terdiam sejenak karena merasa tidak percaya dengan kekuatannya Jongduk yang mampu menumbangkan lawannya hanya dengan satu pukulan saja. Wow, sangat epik sekali cuy. Setelah duel ini selesai, Jongwoo pun menemui Jongduk untuk mengucapkan selamat karena telah berhasil memenangkan pertandingannya tadi. Bahkan Jongwoo juga memberikan uang kepada Jongduk hasil dari kemenangannya tadi yang telah bertaruh untuk memegang Jongduk. Malam harinya Paman Hyung pun mengajak Jongwoo untuk ngopai di warkop biar enggak bete cuy. Ketika di sana Jongwoo pun dan Paman Hyung saling bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Dan percakapan itu telah membuat mereka berdua menjadi akrab sekali layaknya anak dan bapak. Tapi tidak lama kemudian datanglah adiknya Jongwoo ke sana yang ujug-ujug memarahi Jongwoo yang berkeliaran malam dan nongkrong dengan bapak-bapak. Lalu Jongwoo pun mencoba meredam kemarahan si adik dengan menjelaskan kalau dirinya itu sedang nongki dengan Paman Hyung yang merupakan asisten pamannya sendiri di tempat silat. Mendengar kebenaran itu, si adik pun merasa menjadi malu dan meminta maaf kepada kakaknya karena telah memarahinya tadi. Karena malam yang semakin larut, Jongwoo pun berpamitan kepada Paman Hyung untuk pulang duluan. Ketika di jalan, Jongwoo pun berterus terang kepada adiknya kalau sebenarnya selama ini ia jarang di rumah karena sedang sibuk berlatih ilmu silat di tempat pamannya. Mendengar hal itu, si adik pun merasa bangga dengan kakaknya yang ayah kadaek untuk belajar ilmu bela diri. Singkatnya, pagi pun tiba, seperti biasa Jongwoo pun akan pergi sekolah untuk belajar. Hingga saat jam istirahat tiba, Jongwoo pun dibawa lagi oleh si Jae-sung ke bawah jembatan untuk melanjutkan turnamen gelut selanjutnya. Namun sialnya petarung yang akan dihadapi Jongwoo kali ini agak lumayan kuat cuy, sehingga para murid berandal yang menonton di sana lebih memilih untuk bertaruh ke lawannya Jongwoo. Dan hanya Jae-sung saja yang bertaruh untuk Jongwoo. Lalu pertarungan pun dimulai. Hingga akhirnya Jongwoo pun mengeluarkan jurus pamungkasnya lagi, sehingga dialah yang memenangkan kembali duel ini.
Sontak saja para murid pun langsung terbengong dan merasa tidak percaya dengan perkembangan pesat Jongwoo yang mendadak menjadi kuat sekali. Begitupun juga dengan Jae-sung yang ikut bengong juga. Lantas ia pun mencoba bertanya, apakah selama ini Jongwoo telah berlatih ilmu bela diri. Jongwoo pun menjawab dengan berbohong kalau ia tidak pernah melakukan latihan apapun. Ketika kembali ke sekolah, Jongwoo pun tidak sengaja berpapasan dengan Min Ah. Yang mana Min Ah pun langsung memberikannya sebuah kain kepada Jongwoo untuk membersihkan luka darah di wajahnya. Lalu Jongwoo pun malah baper dan suraseri sorangan sebab ia yang mulai menyukai Min Ah. Lalu Jongwoo pun mengajak Min Ah untuk pulang bareng. Dengan wajahnya yang cuek, Min Ah pun menyetujuinya. Di sepanjang perjalanan mereka berdua pun saling mengobrol satu sama lain. Di mana di dalam obrolan itu Min Ah merasa kagum dengan rumor yang mengatakan kalau Jongwoo selalu menang dalam baku hantam. Mendengar hal itu, Jongwoo pun hanya tersenyum tipis saja. Kini mereka berdua pun mulai menjadi dekat dan saling menyukai. Di keesokan harinya, turnamen pun dilanjutkan lagi antara Jongduk melawan sahabat sekelasnya sendiri. Ketika pertarungan telah berlangsung, Jongduk pun benar-benar kewalahan sekali dan bahkan wajahnya yang sudah berdarah. Namun sialnya pertarungan tetap dilanjutkan meski Jongduk yang sudah menyerah. Lalu Jongwoo yang melihat hal itu pun meminta Jae-sung untuk segera menghentikan duel itu. Tapi parahnya lagi, Jae-sung menolak dan bahkan ia malah balik marah kepada Jongwoo yang dianggap telah berani memerintahnya. Lalu Jae-sung pun mengambil sebuah kayu untuk dibogemkan kepada Jongwoo. Namun untungnya Jae-sung pun berhasil dilerai oleh pacarnya untuk tidak melukai Jongwoo. Sebab Jongwoo yang tidak boleh terluka untuk bersiap duel di selanjutnya. Di sini Jongwoo pun mulai berani menatap tajam kepada Jae-sung yang memang sudah keterlaluan sekali memperlakukannya seperti anjing. Hingga saat malam tiba, ia pun mengajak teman-temannya yang culun untuk mulai berani melawan Jae-sung yang telah menindas mereka. Di sini Jongwoo pun hanya meminta mereka untuk mendukung dan berpihak saja kepadanya, sebab dirinya sendirilah yang akan menghajar Jae-sung si Bagong itu. Namun sialnya obrolan mereka ini tidak sengaja terdengar oleh temannya Jae-sung. Lalu ia pun memfotonya dan melaporkannya kepada Jae-sung. Mendapat kabar itu, Jae-sung pun memerintahkan temannya itu untuk mencegat murid-murid culun tadi untuk menginterogasinya. Untungnya para murid culun ini pun memilih untuk diam dan tidak memberitahukannya walaupun sudah dipaksa dan dihajar. Pagi harinya Jae-sung pun seperti biasa mengumpulkan para murid culun lagi untuk menyaksikan pertarungan selanjutnya. Yang mana pertarungan kali ini adalah sama-sama temannya Jongwoo. Tanpa banyak bacot, pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan, salah satu peserta harus terjatuh saat mengalami pukulan yang keras yang mengenai kepalanya. Lalu si orang itu pun yang tidak terima kembali bangkit dan bahkan langsung mengambil sebuah senjata untuk membogemnya dari belakang. Dan saat malam harinya ia pun pergi ke tempat pelatihan silat pamannya dengan wajah kesedihan. Lalu paman Hyung yang melihatnya mengajak Jongwoo untuk pergi ke rumahnya agar bisa menceritakan semua masalah kepadanya. Sesampainya di sana, Jongwoo pun langsung bercerita kalau dirinya itu selalu ditindas dan dibully oleh siswa sekelasnya. Meskipun begitu, ia pun malah merasa putus asa untuk berlatih ilmu bela diri karena menganggap dirinya tidak akan mungkin bisa mengalahkan Jae-sung. Mendengar hal itu, paman Hyung pun mencoba menasihatinya untuk tetap bersemangat lagi berlatih. Sebab di masa lalu ia pun pernah mengalami penyesalan yang mendalam saat mengetahui bahwa anaknya itu sering dibully di sekolahnya. Setelah cukup lama dibacotan, akhirnya Jongwoo pun kembali bersemangat lagi untuk berlatih agar bisa mengalahkan si bangke Jae-sung. Karena malam yang sudah semakin larut, Jongwoo pun memutuskan untuk pulang. Namun saat di tengah perjalanan, ia tidak sengaja melihat adiknya yang sedang dibully oleh para cewek-cewek berandalan. Melihat hal itu, dengan cepat ia pun langsung membantu adiknya. Dan kejadian itu pun telah membuat Jongwoo menjadi tambah lebih bersemangat lagi untuk berlatih, agar ia bisa melindungi sang adik dari orang-orang yang ingin menyakitinya. Ketika di sekolah, Jongwoo pun dihampiri oleh Min Ah yang ingin mengajaknya untuk berkencan pada esok hari. Mendengar hal itu, tentu saja Jongwoo pun langsung seri bahagia dan menyetujuinya.
Di sisi lain terlihat Jae-sung sedang mengobrol dengan pacarnya. Di dalam obrolan itu Jae-sung pun memberitahukan bahwa ia akan merubah peraturan turnamen baku hantam yang mana setiap peserta diperbolehkan menggunakan senjata untuk mengalahkan lawannya. Parah sekali coy. Dan saat jam istirahat seperti biasa mereka pun berkumpul kembali untuk menonton pertarungan selanjutnya. Dan pertarungan kali ini adalah Jong-woo akan melawan sahabatnya lagi. Ketika pertarungan sudah berlangsung, Jong-woo yang memang sudah lihai dalam baku hantam, ia pun sangat mudah mengalahkan lawannya. Dan kemenangan ini pun telah membuatnya menjadi lolos ke final. Sepulang sekolah seperti biasa ia pun pergi ke tempat pelatihan lagi untuk mengasah ilmu bela dirinya. Sambil berlatih Jong-woo pun memberikan kabar baik kepada Paman Hyung kalau dirinya akan pergi berkencan pada esok hari. Mendengar hal itu Paman Hyung pun ikut senang juga. Lalu Paman Hyung pun menyuruh Jong-woo untuk berkencan di vilanya saja karena tempatnya yang dekat dengan pesisir pantai yang sangat indah sekali pemandangannya. Mantap. Dan pagi harinya terlihat Jong-woo yang sedang bersiap-siap untuk pergi kencan dengan Min-ah. Sesampainya di sana mereka berdua pun langsung romantisan dan hal itu membuat Jong-woo sangat-sangat bahagia sekali. Kini setiap harinya Jong-woo pun menjadi lebih sering bertemu dan berkencan dengan Min-ah. Dan hal ini telah memberikan dorongan keras bagi Jong-woo untuk semangat berlatih agar bisa melawan Jae-sung si Kang Bully. Dan singkat cerita hari pun berlalu, pertarungan final pun tiba juga. Dalam waktu yang singkat saja Jong-woo pun berhasil mengalahkan lawannya dan menjadikannya sebagai juara. Lalu ia pun menghampiri Jae-sung untuk menagih janjinya kalau Jae-sung akan membebaskannya dan tidak akan pernah membulinya lagi. Namun sialnya Jae-sung telah ingkar dengan janjinya itu. Dan dengan edannya ia pun malah langsung tertawa jahat sambil berkata bahwa dirinya tidak akan mungkin berhenti membuli Jong-woo. Mendengar hal itu tentu saja Jong-woo pun benar-benar murka dan ia pun langsung menantang Jae-sung untuk duel. Mendengar hal itu Jae-sung pun langsung mengajar Jong-woo tepat mengenai wajahnya. Tapi kini Jong-woo tidak akan takut lagi dan ia pun langsung memberikan serangan balik untuk Jae-sung. Wow, cukup sengit sekali cuy. Siapa sangka Jong-woo pun mampu menyudutkannya dan langsung meleheknya untuk menguras energinya. Di saat Jae-sung sudah tidak berdaya, Jong-woo pun langsung menghajarnya tanpa ampun. Ia pun terus menghajarnya tanpa henti meskipun Jae-sung sudah terkapar pingsan. Sedangkan para siswa yang melihatnya pun hanya bersorak kencang saja. 그러니까 그만해. Dan penghajaran ini pun telah membuat Jae-sung tidak berani lagi membuli Jong-woo dan teman-temannya. Dan kini keadaan sekolah pun menjadi damai dan tentram. Lalu Jong-woo juga menjadi bahagia karena ia yang telah menjadi sangat dekat dengan Min-ah. Sedangkan pelatihan silat pamannya menjadi ramai karena para siswa culun yang banyak berlatih agar bisa kuat seperti Jong-woo. Ending yang cukup mantap sekali cuy. Sebelum film selesai, kita diperlihatkan dengan Min-ah yang sedang didatangi oleh para pembuli di sekolah sebelumnya. Dan terungkaplah di sini kalau Min-ah pindah sekolah bukan karena dibully, melainkan ia sengaja dipindahkan oleh pihak sekolah karena telah menghajar anak kepala sekolah yang telah membulinya. Yang ternyata si Min-ah ini tidak hanya kawaii cuy, melainkan kuat juga. Dan film pun tamat. Sungguh sangat epic sekali cuy. Wow, emang sangat berat cuy, karena cara satu-satunya untuk melawan Kang Bully hanyalah melawan saja. Dan singkat saja pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah sekalipun berani mengganggu atau mengusik pria yang terlihat culun. Karena di saat pria culun mulai tersakiti, mereka akan berusaha sebisa mungkin mencari cara untuk bisa balas dendam kepada yang membulinya. Dan si culun tidak akan pernah mungkin hidup tenang sebelum berhasil membalas atau membunuh orang yang telah menyakitinya itu. Mamang Jarot will say, jangan biarkan luka meruntuhkanmu, tapi jadikanlah hal itu sebagai pijakan untuk bangkit lebih tinggi. Karena di setiap luka atau hinaan adalah batu loncatan untuk mencapai puncak yang lebih gemilang. Saya Jeremy Tati,
Salam SCTP.